Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Masyarakat di negara Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai masalah hukum, di antaranya mulai dari masalah hukum sosial, politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita butuhkan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum merupakan suatu upaya atau cara yang dilakukan untuk menegakkan atau memberlakukan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan di setiap warga masyarakat. Atau dengan kata lain, hukum yang mengabdi pada setiap kepentingan keadilan, keteraturan, ketertiban, dan kedamaian, guna menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Oke, next part. Alasan yang tepat yaitu karena banyaknya permasalahan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa masalah yang terkait dengan penegakan hukum ialah A. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. B. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. C. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. D. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan E. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Dari masalah-masalah tersebut, dapat kita lihat bahwa penegakan yang berkeadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menegakkan hukum yang berkeadilan. Saat suatu hukum mulai ditegakkan di suatu negara, maka ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan agar tidak merusak unsur itu sendiri atau hukum itu sendiri. Di mana ada seorang filsafat dari Jerman yang bernama Gustav Reitbrecht yang menyatakan untuk menegakkan suatu hukum ada 3 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu unsur keadilan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Nah, yang kedua yaitu unsur kemanfaatan. Selain dari unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses menegakkan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu kepastian hukum. Artinya adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Seiring berjalannya proses peradilan, maka Indonesia juga memerlukan yang namanya upaya peningkatan pemberdayaan aparat penegak hukum. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang dapat pemerintah upayakan atau pemerintah lakukan guna meningkatkan pemberdayaan aparat penegak hukum? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas serta kemampuan aparat penegak hukum sehingga menjadi lebih profesional, berintegritas, serta bermuara tinggi. Yang kedua yaitu memperbaiki sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, serta pendidikan dan pelatihan, dan tak lupa juga yaitu mekanisme pengawasan yang lebih berdampak dan berperan besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Elemen-elemen penegak hukum. Hukum yang berkeadilan memerlukan beberapa elemen untuk proses penegakannya. Beberapa elemen tersebut yaitu: yang pertama, kesetaraan di depan hukum. Artinya, semua orang tanpa terkecuali harus diperlakukan sama di mata hukum, dan tidak ada yang dikecualikan ataupun diuntungkan dari penerapan hukum. Yang kedua, pengadilan yang independen dan imparsial. Artinya, hakim tidak harus terikat pada kepentingan tertentu dan tidak terpengaruh pada kepentingan politik, ekonomi, ataupun kepentingan lainnya. Selanjutnya, proses hukum yang adil. Artinya,
memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan berdasarkan fakta dan hukum, dan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka. Dan yang terakhir, penerapan sanksi yang proporsional. Artinya, memastikan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum ditindak secara adil dan proporsional, dan tidak ada sanksi yang terlalu memberatkan ataupun terlalu ringan. Meskipun hukum yang berkeadilan sudah memperhatikan unsur-unsur, proses, dan memiliki elemen-elemen dalam penegakannya, hukum tersebut tidak akan lepas dari kenyataan yang dihadapi oleh negara penegak hukum tersebut. Contohnya, negara Indonesia. Penegakan hukum yang ada di Indonesia belumlah sepenuhnya berjalan baik, bahkan terkadang dianggap buruk. Mengapa saya katakan demikian? Contohnya, korupsi yang saat ini menjadi raksasa dan merajalela di Indonesia, di mana jumlah uang yang dikorupsi juga sangat besar dan tentu merugikan negara kita. Namun, kasus tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui. Tantangan penegakan hukum yang berkeadilan dari realita penegakan hukum yang disebutkan oleh teman saya tadi, dapat kita ketahui bahwa adanya tantangan dalam proses penegakan hukum. Tantangan utama yang menjadikan penegakan hukum Indonesia menjadi sangat lemah, yaitu karena keegoisan aparat penegak hukum kepada masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Mengapa demikian? Karena banyak aparat penegakan hukum yang tidak tahan akan godaan suapan dari tersangka yang melanggar kasus, sehingga kasus yang seharusnya diselesaikan secara adil tiba-tiba ditutupi karena uang sogokkan. Dari masalah penegakan hukum yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, maka dapat kita lihat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih terkesan berat sebelah. Hukum di Indonesia masih tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak peduli dengan status sosialnya, baik dia pemulung maupun presiden sekalipun harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jadi, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan memberatkan hukuman bagi aparat penegak hukum yang melakukan korupsi dan menerima suap, serta masyarakat Indonesia harus mentaati Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1. Sekian, terima kasih.